Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Fauza Nadimaranti dari Fakultas Teknik Industri Angkatan 2020 dengan NPM 4420215002 dan partner saya Jihan Syahra dengan NPM 4420215053. Dan dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi kimia tentang teori asam basa, indikator pH larutan, dan larutan buffer. Mohon disimak ya penjelasan kami. Kalian pasti sering dengar bukan? Tentang istilah asam, rasanya masam, dan basa, rasanya pahit. Namun, apakah kalian mengetahui definisi dari asam dan basa menurut ilmu kimia? Nah, teman-teman, ternyata klasifikasi asam dan basa tidak dilihat dari rasanya, karena belum tentu sesuatu yang bersifat asam rasanya masam, dan yang bersifat basa rasanya pahit. Maka itu, dalam penjelasan kali ini, pembahasan materi asam dan basa ditekankan pada aspek teoritik untuk tingkah laku asam dan basa. Dimulai dari teori asam basa yang paling sederhana, yaitu teori Arrhenius. Pada tahun 1884, ilmuwan fisika dan kimia dari Swedia, Svante Arrhenius, mengemukakan teorinya. Menurutnya, asam adalah zat yang terionisasi dalam air dan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Sedangkan basa merupakan zat yang terionisasi dalam air dan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Dan di sini saya akan memberikan contohnya. Di sini saya akan mengambil asam klorida, di mana ia akan melepaskan ion H+ dan ion Cl-. Karena ia melepaskan ion H+, maka ia disebut asam. Sedangkan NaOH, ia akan melepaskan Na+ dan ion OH-. Karena dia melepaskan ion OH-, maka ia disebut basa. Dan menurut Arrhenius, apabila basa dan asam direaksikan, maka akan terbentuk garam. Sebagai contoh, kalium hidroksida sebagai basanya yang direaksikan dengan asam klorida sebagai asamnya akan menghasilkan garam kalium klorida plus air. Teori selanjutnya adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes Nicholas Bronsted dan temannya Thomas Martin Lowry mengembangkan definisi asam dan basa berdasarkan kemampuan donor atau akseptor proton ion H+. Menurut konsepnya, asam merupakan zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain, sedangkan basa merupakan zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain. Dan menurut teori ini, pelarut yang digunakan bisa tidak hanya air, atau tidak menggunakan air, atau sama sekali tidak butuh air. Dan konsep teori ini menganut konsep amfiprotik, di mana dapat bertindak sebagai asam maupun dapat bertindak sebagai basa. Kemudian, hasil reaksi asam basanya akan menghasilkan basa konjugasi dan asam konjugasi. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari teori Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, senyawa apapun yang direaksikan dengan air, maka airnya akan dianggap sebagai basanya. Seperti yang teman-teman lihat, asam klorida melepaskan ion H+-nya kepada air, sehingga yang menghasilkan ion Cl- yang menjadi basa konjugasinya. Sedangkan air yang mendapatkan ion H+ dari asam klorida akan menghasilkan ion H3O+ sebagai asam konjugasinya. Bila kita bandingkan reaksi ini dengan teori sebelumnya, di mana teori Arrhenius mengatakan bahwa H+ sama dengan H3O+, maka teori ini dapat menjelaskan lebih rinci daripada teori sebelumnya. Selanjutnya, teori asam basa yang akan kita bahas adalah teori Lewis. Di tahun 1923, Gilbert Newton Lewis mengusulkan teori alternatif untuk menggambarkan asam dan basa. Teorinya menjelaskan tentang asam dan basa berdasarkan struktur dan ikatan. Menurutnya, asam merupakan
zat yang memiliki kecenderungan menerima pasangan elektron. Sedangkan basa merupakan zat yang memiliki kecenderungan memberi pasangan elektron. Teori Lewis ini lebih umum daripada teori Arrhenius dan teori Brustolowry. Dan Lewis dapat menjelaskan lebih lanjut bahwa reaksi asam basa merupakan reaksi serah terima pasangan elektron, sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Dan teori ini sangat cocok untuk menjelaskan senyawa kompleks koordinasi yang akan terbentuk. Saya mengambil contoh NH3 yang direaksikan dengan basa Lewis BF3. Di sini NH3 memiliki pasangan elektron bebas yang akan didonorkan kepada BF3, menghasilkan senyawa kovalen koordinasi. Dan contoh kedua, Fe3+ direaksikan dengan 6 CN-, di mana CN- tersebut memiliki pasangan elektron bebas yang akan didonorkan kepada Fe3+ membentuk FeCN6- sebagai senyawa kompleks koordinasi. Nah, setelah mengetahui tentang teori asam, kini kita beralih ke penentuan indikator pH larutan. Namun, apakah kalian tahu apa itu pH? pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia juga didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen H+ yang terlarut. Pengukuran pH sangatlah penting dalam bidang yang terkait dengan kehidupan atau industri pengolahan kimia. Pertama kali, pada tahun 1909, konsep pH diperkenalkan oleh kimiawian Søren Pede Laurits Sørensen. Menurutnya, angka pH suatu larutan menyatakan derajat atau tingkat keasaman larutan tersebut. Air murni bersifat netral, dengan pH-nya pada suhu 25 derajat Celcius ditetapkan sebagai 7,0. Larutan dengan pH kurang daripada 7 disebut bersifat asam, dan larutan dengan pH yang lebih daripada 7 dikatakan bersifat basa atau alkali. Kali ini, saya akan menunjukkan pada kalian tentang percobaan menentukan asam basa larutan dengan indikator lakmus yang dilakukan oleh Kak Sulcana Saraswati dari SMP Budi Mulia 2. Mari kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Sulcana Saraswati, biasanya dipanggil Misana di SMP Budi Mulia 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu karakteristik dari asam dan basa. Misana sudah menyiapkan beberapa bahan yang akan kita uji. Yang pertama adalah asam cuka, yang kedua teh, yang ketiga jeruk, yang keempat sabun mandi, dan yang kelima adalah deterjen. Semua bahan ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misana juga sudah menyiapkan dua bahan yang akan kita gunakan untuk menguji asam dan basa yang sudah Misana siapkan. Yang pertama adalah lakmus berwarna biru, yang kedua adalah lakmus merah. Kita akan menyumbangkan lakmus merah pada plat A dan lakmus biru pada plat B. Kita coba bersama-sama. Dari kelima bahan ini akan kita ujikan dengan menggunakan kertas lakmus merah di plat A. Yang pertama adalah asam cuka, yang kedua adalah teh, yang ketiga kita ujikan jeruk, yang keempat kita ujikan dengan sabun mandi, yang kelima kita ujikan dengan deterjen. Sambil kita tunggu hasilnya,
juga akan mengujikan pada flat B. Asam juga kita uji O. Yang kedua kita ujikan dengan teh. Yang ketiga kita uji dengan jeruk. Yang keempat kita uji dengan sabun mandi. Yang terakhir kita ujikan dengan deterjen. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengerti cara menentukan mana larutan yang asam dan mana larutan yang basa dengan kertas lakmus? Di sini saya menyimpulkan dari kelima sampel yang diuji, asam cuka, jeruk, dan teh merupakan larutan asam, sedangkan sabun dan deterjen merupakan larutan basa. Ayo, apa kalian benar menebaknya? Kalau begitu, kalian pintar sekali. Selain menguji dengan kertas lakmus, kita dapat menentukan asam dan basa dengan menggunakan pH indikator universal seperti yang dilakukan oleh Laboratorium IPA SMP Islam Sabilah Malang berikut ini. Selain mengetahui cara menentukan larutan itu asam atau basa, sekarang saya akan beritahu kalian semua jenis-jenis asam dan basa. Asam dan basa dibagi menjadi dua. Ada asam kuat dan asam lemah, ada juga basa kuat dan basa lemah. Contoh dari asam kuat adalah HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI, HClO3, dan HClO4. Untuk contoh dari asam lemahnya adalah CH3COOH, H2CO3, HCN, HCOOH, HF, dan HNO2. Sedangkan untuk basa kuat yaitu
NaOH, KOH, CaOH2, BaOH2, dan MgOH2. Untuk basa lemahnya adalah NH4OH, FeOH2, dan AiOH3. Nah, setelah mengetahui jenis-jenisnya, bagaimana sih cara menghitung pH pada larutan? Seperti yang kita tahu, nilai pH diperoleh sebagai hasil negatif logaritma 10 dari konsentrasi ion H+. Untuk menentukan pH larutan asam dapat dicari dengan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Dengan ketentuan, jika konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N. Jika konsentrasi H+ sama dengan A dikali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N min log A. Semakin tinggi tingkat keasaman, maka semakin tinggi pula nilai konsentrasi H+, dan semakin rendah pH. Sedangkan untuk menentukan tingkat kebasaan berlaku pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Kemudian pH didapatkan dari 14 dikurang pOH. Dengan ketentuan, jika konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min N, maka pOH sama dengan N. Jika konsentrasi OH min sama dengan A dikali 10 pangkat min N, maka pOH sama dengan N min log A. Semakin tinggi tingkat kebasaan, maka semakin tinggi pula nilai OH min dan semakin rendah nilai pH. Dan untuk menghitung pH asam kuat berlaku konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi molar dikali valensi. Untuk basa kuat, konsentrasi OH min sama dengan konsentrasi molar dikali valensi. Sedangkan untuk asam lemah berlaku konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka atau tetapan asam dikali konsentrasi molar. Untuk basa lemah, konsentrasi OH min sama dengan akar dari Kb atau tetapan basa dikali konsentrasi molar. Kemudian ada tetapan keseimbangan air atau Kw, di mana reaksi keseimbangan air yaitu seperti yang kita lihat, reaksi dari air murni ini mengalami keseimbangan dan menghasilkan H+ dan OH-. Dengan Kc sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- sama dengan Kw. Ada catatan nih, jika pada air ditambahkan asam, maka keseimbangan bergeser ke kiri. Nilai Kw tetap 10 pangkat min 14 dengan konsentrasi H+ lebih besar dari konsentrasi OH-. Dan jika pada air ditambahkan basa, maka keseimbangan bergeser ke kiri. Nilai Kw tetap 10 pangkat min 14 dengan konsentrasi H+ lebih kecil dari konsentrasi OH-. Loh, Salma, jangan enak-enak tidur. Bantuin aku jelasin ke teman-teman juga. Dan tolong jelaskan contohnya ya. Sorry banget nih guys. Oke, sebagai gantinya aku akan kerjain semua soal ini, tapi kalian juga bantuin aku ya teman-teman. Kita mulai dari soal yang pertama teman-teman. Tentukan pH dari larutan HCl dengan konsentrasi 0,01 m. Kita jabarkan dulu reaksinya. Asam klorida akan menghasilkan H+ plus Cl-. Kemudian konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 molar. pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 2. Jadi 2 min log 10 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya pH dari larutan HCl dengan konsentrasi 0,01 molar adalah 2. Kemudian contoh soal nomor 2. Tentukan pH dari larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,01 molar. Cara yang pertama, juga jabarkan dulu reaksinya. Kemudian kita lihat valensi dari H+ adalah 2. Maka di konsentrasi H+ kita masukkan 2. Kemudian pH sama dengan min log H+. Maka kita masukkan konsentrasi H+-nya dan didapatkan pH-nya adalah 1,7. Jadi pH dari larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,01 molar adalah 1,7. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3. Di sini kita menentukan pH dari asam lemah.
CH3COOH dengan konsentrasi 0,1 molar dan ketetapan asamnya 10⁻⁵. Seperti yang kita ketahui, untuk mencari konsentrasi H+ dari asam lemah adalah akar dari ketetapan asamnya dikali konsentrasi molarnya. Setelah diketahui konsentrasi H+-nya, maka masukkan ke dalam rumus pH dan didapatkan pH-nya adalah 3. Selanjutnya, tentukan pH dari larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 m. Sama seperti sebelumnya, jabarkan dulu reaksinya agar kita mengetahui valensi dari tiap ion yang dihasilkan. Kemudian kita cari dulu konsentrasi OH-nya. Seperti yang kalian bisa lihat, konsentrasi OH-nya adalah 0,1 molar. Kemudian kita masukkan ke rumus POH, yaitu min log konsentrasi OH-. Setelah kita dapatkan POH-nya sama dengan 1, kita tentukan pH-nya, di mana cara mencari pH-nya itu adalah 14 dikurangi POH, dan didapatkan pH-nya adalah 13. Setelah sebelumnya kita belajar tentang teori asam basa dan indikator larutan pH, kini kita beralih membahas larutan penyangga atau larutan buffer. Sebelumnya, apa kalian tahu larutan buffer itu apa? Dalam ilmu kimia, larutan buffer atau larutan penyangga dipergunakan untuk mempertahankan pH dari pengaruh penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran. Ada 2 cara pengaplikasian larutan penyangga ini, teman-teman. Pertama, kita bisa melakukannya secara langsung, di mana syaratnya adalah kalian harus mereaksikan asam lemah dengan garam atau basa konjugasi, dan bisa juga kalian mereaksikan basa lemah plus garam atau asam konjugasi. Seperti contohnya adalah mereaksikan NH4OH dengan NH4Cl. Dan cara yang kedua adalah secara tidak langsung, di mana kalian dapat mereaksikan asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Untuk reaktan yang kuat, reaksinya harus sampai habis, tidak boleh ada sisa reaksi. Sekarang kita bahas contoh soal berikut ini, teman-teman. 300 ml CH3COOH dengan konsentrasi 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar dengan ketetapan asam sebesar 10⁻⁵. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari milimol CH3COOH. Untuk mencari milimol adalah volume dikali molar. Di sini volume yang diketahui adalah mili. Setelah ketahui milimol CH3COOH, kita mencari milimol NaOH. Setelah itu kita mencari konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+ didapatkan dari ketetapan asam dikali milimol CH3COOH dikurangi milimol NaOH dibagi milimol CH3COOH. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus pH dan didapatkan pH-nya sebesar 4,7. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semangat belajar dan sampai jumpa, teman-teman.